Eh, Baik, Mas Robi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang saya hormati Mas Faisal, Pak Kaprodi, yang saya hormati Mas Robi Sugara, yang saya hormati Mas Munir Kartono. Ini langsung muncul, kayaknya sudah ada chemistry gitu. Sudah ada garis langit ini. Tiba-tiba kok muncul gambarnya Mas Munir Kartono duluan. Dan jelas Mas Faisal dan Mas Robi. Eh, Topiknya apa ya? Saya lupa. Oh, terorisme dan separatisme. Oke, yang saya hormati juga adik-adikku sekalian, ini lebih tepatnya anak-anakku sekalian ini. Karena saya ini sebenarnya udah tua ini. Bahkan mungkin saya lebih tua dari Mas Robi dan Mas Faisal dan Mas Munir juga. Eh, Saya akan banyak yang akan saya ceritakan. Kebetulan saya baru pulang dari Poso. Di sana ada penangkapan kurang lebih 24 orang. Ditemukan banyak barang bukti yang surprisingly yang biasanya jarang kita temukan. Ada beberapa senjata dan eh, apa namanya, ada beberapa amunisi, tapi ini memang belum dirilis secara resmi oleh pihak Densus 88. Ada beberapa kejutan lainnya adalah tangkapan itu didominasi oleh anak-anak remaja antara umur 17, belum genap 18 yang termuda, dan yang paling tua itu umurnya 37. Di tengah-tengahnya itu dominantly dia itu antara umur 20 sampai umur 30. Ini memang usia-usia rentan keterpaparan. Dan saya kebetulan memang terlibat dalam interogasi awal, membedah ideologis kepala-kepala mereka sebelum penyidik masuk untuk melakukan BAP, karena saya di situ sebagai interogator. Saya ngambil secara acak dari tangkapan itu satu yang termuda, satu yang tertua, lalu saya ambil dua di tengah-tengah, di usia tengah. Saya berusaha mencari tahu apa sih isi otak mereka. Nanti saya akan ceritakan. Ini sesuatu yang membuat saya ya agak sedikit shocking gitu ya. Karena semakin hari tangkapan Densus itu memang lebih didominasi oleh kalangan muda. Ini memang menjadi bagian dari gestur kelompok-kelompok teror di berbagai belahan di dunia bahwa mereka ingin menjaga kelangsungan investasi ideologi mereka dan ingin menjaga investasi askari mereka, pasukan-pasukan mereka. Ini memang menjadi pola bagaimana Al-Shabaab, Boko Haram, Abu Sayyaf melakukan proses regenerasi dengan target utama rekrutmen terhadap kalangan angkatan muda. Ini adalah pola itu, karena ini mungkin ini awal ya, briefing apa namanya, overview awal bahwa memang dari kalangan mereka itu yang digelisahkan oleh kelompok teror di seluruh dunia itu adalah kelangsungan, sustainability. Oleh karena itu mereka itu hidupnya dari tiga faktor. Mereka itu akan melakukan rekrutmen, melakukan funding, dan melakukan edukasi. Melakukan proses-proses edukasi dari ajaran-ajaran mereka. Dari tiga itulah keberlangsungan organisasi teror di seluruh dunia itu hidup hingga hari ini. Dan itu juga beberapa organisasi teror mengalami kegagalan untuk continuity-nya karena gagal di tiga faktor itu. Di funding, education, dan rekrutmen. Mereka gagal di situ. Seperti misalnya Baader-Meinhof, organisasi teror yang berbasis di Jerman dan juga menunggangi agama-agama Protestan dan Katolik, atau IRA misalnya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas antara terorisme dan separatisme. Di mana sih garis demarkasinya, di mana perbedaannya? Dan juga KKB Papua yang sudah ditetapkan sebagai teror tapi sebenarnya adalah separatis. Ini juga banyak rujukan-rujukan dari berbagai negara seperti di Sudan yang nanti kita bisa jadikan infuse di dalam pembahasan kita ini. Ada beberapa organisasi teror yang justru berhasil dalam tiga faktor penting ini, yaitu funding, rekrutmen, dan edukasi, seperti Jamaah Islamiyah. Dan juga NII. Ada yang bergeraknya sedikit vulgar, ada yang bergeraknya sedikit diam-diam gitu ya.
Banyak sekali tipologi-tipologi gerakan teror di seluruh dunia yang memang ada yang hidup, ada yang sekarat, ada yang sudah mati total. Karena menyerah dalam 3 faktor ini, karena kegagalan dalam 3 faktor ini. Nah, baik, kita mulai tentang terorisme dan separatisme. Saya terus terang tidak akan terjebak dalam persoalan definitif, dalam persoalan etimologis, sama seperti ketika saya membahas tentang radikalisme. Radikalisme ini kan memang sangat dispute dalam soal definisinya. Ada yang bilang ada konteks positif, ada yang bilang ada ini dominantly dia ini negatif gitu. Saya tidak akan terjebak dalam itu karena memang banyak definisi tentang radikalisme sendiri itu masih banyak yang berbeda. Di kalangan akademisi di seluruh dunia itu banyak yang berbeda, mulai dari Syekh Utsama Said Al-Azhari berbeda, Elena Gruening juga berbeda. Ada beberapa akademisi yang memang menjadi praktisi dalam gerakan anti teror, misalnya seperti Daniel Kohler juga berbeda, Farah Pendit berbeda, Scott Atran berbeda, Mark Juergensmeyer juga berbeda. Artinya secara akademis memang definisi itu tidak bisa rigid, ada banyak dispute secara definitif. Oleh karena itu saya akan lebih kepada pemahaman-pemahaman praktis yang terjadi di lapangan. Satu hal kadang-kadang yang muncul pertanyaan adalah mengapa sih Densus 88 tidak melakukan penindakan terhadap maaf, saya matikan dulu WA saya, bunyinya mengganggu. Banyak yang menuntut kenapa sih Densus 88 itu hanya intimidatif melakukan penangkapan dan sebagainya terhadap orang-orang Islam. Sementara ke KKB Papua dia tidak pernah terjun. Nah, ini dia sebenarnya yang harus diketahui. Satu hal adalah bahwa kita harus bisa membedakan antara terorisme dan separatisme. Ini sebenarnya adalah jauh berbeda. Kita punya rujukan banyak tentang perbedaan ini. Misalnya tentang gerakan orang-orang Chechnya ketika dia ingin merdeka dari Federasi Rusia. Kita bisa melihat rujukan yang terjadi di Sudan ketika terjadi perang sipil 24 tahun antara orang Sudan Utara dan orang Sudan Selatan. Kita bisa melihat rujukan dari gerakan Fretilin di Timur Leste dan juga gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Dan bagaimana mitigasinya? Bagaimana untuk menangani KKB Papua? Nah, ini dia persoalannya. Menurut saya, ini mohon maaf jika saya sedikit agak kontroversi di sini, saya menyayangkan sikap pemerintah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok terorisme. Saya terus terang tidak setuju di situ karena satu hal adalah perbedaan yang paling mendasar antara separatisme dan terorisme itu adalah separatisme ingin memisahkan diri, ingin memerdekakan diri. Sementara terorisme itu adalah salah satu cara dari kelompok-kelompok separatis itu. Apakah setiap kelompok separatis ini selalu menggunakan teror sebagai postulatnya, sebagai gesturnya, sebagai metodologinya? Tentu saja tidak. Banyak sekali kelompok-kelompok separatis yang menggunakan cara-cara normatif dalam melaksanakan tujuan-tujuannya. Nah, persoalannya adalah seperti KKB Papua, dia tidak mau menggunakan cara normatif karena terlalu evolusif, terlalu perlahan. Dia lalu menggunakan cara-cara teror untuk mewujudkan tujuannya itu secara revolusioner. Sama seperti pemberontakannya Muawiyah pada zaman sejarah Islam. Sama persis seperti pemberontakan kaum Khawarij terhadap Sayyidina Ali. Sama seperti pemberontakannya Muhammad bin Abu Bakar terhadap Sayyidina Utsman. Ini adalah pola-pola yang secara historik sudah mengakar dalam sejarah Islam dan sejarah semua agama-agama di seluruh dunia hingga hari ini. Ini sama persis seperti pertikaian antara orang Katolik dan orang Protestan yang karena ingin diwujudkan secara revolusioner semua tujuannya menyusutkan 37% penduduk Eropa yang akhirnya harus mati terbunuh karena peperangan. Jadi semua agama, semua ideologi mengalami hal-hal yang tragis karena ingin mempercepat tujuan-tujuan akhirnya. Sama seperti komunis di Rusia yang memakan kurang lebih 5.100.000, 120.000 tepatnya,
orang-orang Rusia yang dibunuh untuk lebih cepat mewujudkan komunisme. Sama seperti orang-orang di Kolombia, di Chile, dan Peru yang ingin mewujudkan anarkisme secepat mungkin dengan memakan ratusan ribu suku Maya, Azteka, Yucatan, dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa terorisme dan separatisme pada dasarnya itu tujuannya berbeda. Kalau terorisme, satu hal yang paling sering adalah menunggangi ajaran-ajaran agama yang dogmatis, memanfaatkan kemartiran dalam agama, dan memanfaatkan messianic belief di dalam agama. Apa itu messianic belief? Yaitu nubuat akhir zaman, kekuasaan-kekuasaan akhir zaman, the savior, dan juga the last caliphate. Ini memang selalu dipakai, terutama di dalam Islam ini juga dipakai, di dalam Kristen juga dipakai. Konsep messianic belief ini selalu dimiliki oleh semua agama. Ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teror sebagai lubrikan, sebagai pelumas dari upaya-upaya percepatan secara instan, dukungan-dukungan populatif terhadap semua tujuan-tujuannya supaya tercipta secara revolusif. Ini yang terjadi polanya. Lalu KKB Papua ini di mana? Satu hal yang harus kita pahami adalah KKB Papua tujuannya adalah separatis. Kemudian cara-caranya adalah dengan cara teror. Ini adalah bagian dari cara separatisme KKB di Papua. Lalu persoalannya, apakah kalau kita menyelesaikan terorismenya, separatismenya akan mati? Belum tentu. Kalau kita bisa menyelesaikan terornya, belum tentu juga bisa menyelesaikan separatismenya. Kalau kita bisa menyelesaikan separatismenya, apakah bisa menyelesaikan terornya? Belum tentu juga. Ketika aksi-aksi separatisme itu gagal dengan cara-cara operasi militer, cara-cara intimidatif, terornya masih akan terus berlanjut. Dan inilah yang terjadi ketika Taliban berhasil digulingkan oleh koalisi Amerika dan beberapa orang lokal di Afghanistan, Taliban masih terus bergerak. Dan kemudian hingga hari ini dia berhasil menguasai Kabul dan menguasai satu negara. Ini adalah contoh bagaimana hubungan keduanya itu saling mendukung. Nah, persoalannya di Indonesia secara nomenklatur itu seperti apa? Terorisme mungkin bagiannya Densus. Tapi separatisme itu adalah bagian dari TNI dan juga mungkin Polri. Dalam hal ini misalnya operasi-operasi militer yang dilakukan di sana memang gabungan antara BRIMOB dan TNI. Tapi teror memang adalah bagian dari amanah Densus sebagai pengemban Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Kalau Densus turun ke Papua, menyelesaikan persoalan terornya, apakah separatismenya bisa diselesaikan oleh TNI dan BRIMOB misalnya? Operasi Nemangkawi misalnya. Apakah ini bisa akan diselesaikan? Nah, proses-proses penyelesaian ini tidak akan bisa diselesaikan secara operasi militer. Dan juga tidak akan bisa diselesaikan secara parsial oleh Densus 88 dengan operasi intelijennya. Karena yang harus dipahami adalah Densus 88 bukan pasukan tempur. Dia berbasis pasukan operasi-operasi intelijen. Yang kemudian berbuah mitigasi-mitigasi, termasuk juga penegakan hukum di dalamnya, dan juga prevention di dalamnya. Ini berbeda dengan operasi militer yang lebih menekankan kepada head-to-head, perang-perang simetris, seperti yang terjadi hari ini KKB dan pihak TNI dan BRIMOB di Papua. Tapi mengapa kemudian mereka selalu gagal? Ini yang menjadi persoalan. Mereka itu kelompok KKB Papua, ini harus saya ceritakan. Kelompok KKB Papua hari ini itu sudah biasa hidup di atas ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut dengan oksigen yang tipis. Persoalannya adalah TNI kita yang dikerahkan di sana itu adalah orang-orang Jawa yang tidak terbiasa dengan kehidupan klimatologis dan geografis mereka. Sehingga kalau kita perhatikan di sana, kita belum pernah bisa melakukan proses pemetaan KKB Papua itu secara well defined. Ini harus kita fakta ini yang harus kita pahami. Sehingga korbannya selalu TNI. Kalaupun TNI terlibat baku tembak dengan KKB, itu karena memang proses kebetulan bertemu. Ini fakta yang terjadi di sana. Dan ketika KKB Papua tidak menemukan tentara, dia akan melakukan aksi teror, membunuh para pekerja BTS misalnya, membunuh orang-orang pemukim yang ada di sana, orang baik-baik lah kasar, orang-orang sipil.
atau membakar sekolah, membakar puskesmas. Karena memang itu adalah tujuannya untuk mempercepat kehendak-kehendaknya untuk berpisah dari Indonesia itu secara revolusioner dengan cara-cara intimidatif. Nah, terornya itu bisa saja diselesaikan oleh Densus. Tapi ini kan memang persoalan dari semua bangsa-bangsa yang berakar dari konflik tribalisme. Dulu di Arab, pan-Arabisme gagal, pan-Islamisme juga gagal karena memang mereka sudah terbiasa dengan konflik tribalisme. Ini sama dengan Papua. Sebelum mereka melakukan aksi-aksi separatis, mereka sudah terbiasa dengan konflik tribalisme. Konflik-konflik kesukuan yang ada di sana sudah mengental, mungkin sudah berabad-abad. Nah, ini selalu menjadi persoalan. Ketika dia ingin berpisah, dia akan berhadapan dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Di luar itu kemudian proses penggalangan secara intelijen pasti akan mengalami hambatan. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan proses terorisme di sana dari perspektif Densus 88, memang seharusnya menyelesaikan dulu etnokonflik di sana. Kemudian baru dilakukan intimasi sosial, etnososial, dan menyelesaikan semua tribalisme di sana. Dan antara pihak korban dan pelaku itu kemudian dipertemukan. Karena mereka sudah terbiasa melakukan perang suku. Nah, proses-proses soliditas ini yang oleh Elena Gruening disebut sebagai teori interculture. Ini baru bisa menyelesaikan. Proses terornya bisa diselesaikan di sana. Countering extremism dan violence-nya bisa diselesaikan di sana. Tapi separatismenya apakah bisa diselesaikan? Yang menjadi persoalan semakin kompleks hari ini di KKB Papua, mereka sudah menunggangi agama-agama. Sehingga apa? Ini akan menjadi semakin rumit kalau diselesaikan secara operasi militer. Kalau saya pribadi, saya mengusulkan seharusnya hal-hal seperti KKB Papua tidak bisa diselesaikan dengan operasi militer. Karena operasi militer selalu menemui kegagalan. Bagaimana operasi militer di Sudan mengalami kegagalan. Operasi militer kita di Timur Leste juga mengalami kegagalan. Operasi-operasi militer Rusia di Chechnya juga mengalami kegagalan. Yang kemudian berhasil meredakan itu semua, termasuk di Chechnya dan Aceh. Ini menjadi rujukan kita adalah melakukan proses-proses rekonsiliasi, membangun intimasi sosial, memberikan kemerdekaan mereka sesuai tuntutannya, tapi secara entiti mereka tetap bergabung dalam satu negara kesatuan. Chechnya misalnya, kurang apa coba? Grozny itu menjadi negara paling hancur di muka bumi ketika terjadi pemberontakan antara orang-orang Chechen dengan tentara Rusia. Grozny ketika itu menjadi negara yang disebut sebagai the hell of the new world order. Ini memang ini kemudian berhasil terselesaikan hari ini karena apa? Orang Chechnya diberi kebebasan oleh Federasi Rusia untuk melaksanakan undang-undangnya sendiri secara syariah. Mereka tidak menjual alkohol, tidak menjual rokok dan sebagainya. Di Chechnya itu mereka diberi kebebasan untuk melaksanakan undang-undangnya sendiri, tapi secara entity, secara budgeting itu dikuasai oleh Konfederasi Rusia. Nah, ini juga terjadi di Indonesia. Keberhasilan ini berhasil menyelesaikan konflik di Aceh. Kita bertahun-tahun melakukan DOM, daerah operasi militer, dengan kekuatan-kekuatan military stronghold yang tidak pernah menyelesaikan permasalahan. Dan kemudian Aceh berhasil diselesaikan dengan proses rekonsiliasi dan membangun intimasi sosial dengan kemerdekaan-kemerdekaan politik terhadap mereka. Mereka diberi kebebasan untuk melaksanakan perda syariah. Mereka diberi kebebasan untuk membangun partai-partai lokal sendiri. Dan kemudian Aceh tetap berada dalam naungan NKRI. Nah, kita bandingkan dengan Sudan. Sudan terlibat dalam perang sipil terpanjang di dunia selama 24 tahun. Orang-orang utara yang Islam dan orang-orang utara yang orang-orang selatan yang Kristen itu terlibat konflik untuk memerdekakan diri. Ini terutama dari orang-orang Juba, orang-orang selatan. Mereka terlibat dalam perang sipil tanpa penyelesaian yang mitigatif, tanpa penyelesaian yang rekonsiliatif, semuanya diselesaikan dengan operasi militer, sama seperti di Timur Leste, hingga akhirnya pihak ketiga turun, melaksanakan referendum, sama seperti Timur Leste, dan hingga akhirnya Sudan Selatan berhasil memisahkan diri dari utara. Negara itu terpecah menjadi dua bagian. Ini sama persis seperti yang pernah kita lakukan terhadap Timur Leste.
kegagalan-kegagalan seperti ini tidak boleh terjadi di negara kita. Oleh karena itu, kalau KKB Papua ini berusaha diselesaikan dengan operasi militer, saya pesimis. Pada akhirnya Papua akan terpisah dari kita. Maaf. Ini tidak akan pernah terselesaikan dari kita. Karena bagaimanapun, kita harus bisa melihat peta geopolitik global. Negara-negara Commonwealth juga terlibat dalam proses kemerdekaan KKB Papua ini. Tuntutan kemerdekaan KKB Papua. Kita bisa lihat pembelaan Vanuatu di PBB terhadap KKB Papua. Kita bisa melihat corong-corong kanal-kanal masuknya senjata dan juga proses-proses gateway dari KKB Papua yang kadang-kadang melipir di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Kalau kita perhatikan, ini banyak sekali keterlibatan negara-negara Commonwealth. Dan bagaimana Benny Wenda ditampung oleh Inggris, dan bagaimana orang-orang aktivis pembela KKB Papua ditampung oleh Australia misalnya, seperti Koman ditampung oleh Australia. Kita tidak bisa menutup mata bahwa Commonwealth di sini juga berperan. Karena bagaimanapun Commonwealth juga tidak mau Indonesia, ini secara jujur, Commonwealth juga tidak mau Indonesia menjadi negara yang kokoh sendirian yang akan menenggelamkan negara-negara Commonwealth di sekitarnya. Coba kita perhatikan, di Asia Tenggara saja, negara-negara yang selalu terlibat konflik teror, itu selalu negara-negara non-Commonwealth. Sebut saja Thailand, sebut saja Filipina, sebut saja Indonesia. Sementara Malaysia dan Singapura hanya melakukan eksportasi Azhari dan Nurdin M-Top misalnya. Bahkan Ba'asyir, Abu Bakar Ba'asyir yang sudah lama di Malaysia dikembalikan ke Indonesia dan akhirnya membuat luluh lantak semua jaringan teror di Indonesia. Membuat luluh lantak semua tatanan sosial yang ada di negara kita, dan Abu Bakar Ba'asyir berhasil mengkonsolidasi semua jaringan teror di Indonesia. Ini mohon maaf, ini saya harus berbicara jujur supaya adik-adik sekalian bisa memahami bahwa siapa saja yang bermain di negara kita dalam global power shifting game ini. Belum lagi kita berbicara China, belum lagi kita berbicara Amerika, belum berbicara kita soal penetrasi kekuatan-kekuatan Arab ke negara kita yang dominantly dikuasai oleh Commonwealth. Kita sebut India, kita sebut juga Saudi Arabia. Ini negara-negara Commonwealth semua. Belum gerakan-gerakan Syiah yang disokong oleh Iran misalnya. Indonesia hari ini betul-betul menjadi melting pot dari semua gerakan-gerakan hitam dan putih. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita perhatikan bagaimana gerakan Wahabi Salafi yang menjadi pintu masuk dari semua aksi teror di Indonesia hari ini dikerahkan oleh siapa dan didanai oleh siapa. Ini harus kita bisa memahami ini. Ini adalah bagian dari gerakan-gerakan geopolitik yang berusaha dipindahkan oleh negara adidaya dari Timur Tengah, digeser pelan ke Asia Selatan, ke Pakistan dan Afghanistan, hingga pada akhirnya nanti akan digeser pelan ke negara Asia Pasifik seperti Indonesia dan Filipina dan berbagai negara di sekitarnya. Sehingga pada akhirnya nanti kalau KKB Papua berhasil memisahkan diri dari Indonesia, kita juga akan menjadi tercerai-berai. Karena begini, kalau negara yang multi etnik, multikultur seperti Indonesia, 1, 2, 3 wilayah berhasil memerdekakan diri, maka semuanya akan menuntut kemerdekaan dirinya. Ini adalah pola-pola dari berbagai negara yang multi etnik dan multikultur di seluruh dunia. Kita lihat saja Ceko dan Slavia. Ini kemudian menjadi satu negara yang kemudian harus terbelah. Bosnia Herzegovina dan juga Serbia dan sebagainya. Ini kan kemudian membuat tatanan-tatanan dunia baru yang terpisah-pisah karena hanya persoalan etnik, hanya persoalan agama, termasuk Sudan. Dan bagaimana orang-orang di Somalia, ini yang mengherankan. Somalia ini pahamnya 100% satu negara itu Wahabi Salafi. Tapi mereka tetap saja memperebutkan panggung-panggung politik yang pada akhirnya pemerintahnya Wahabi Salafi, al-sababnya Wahabi Salafi, tapi mereka berperang satu sama lain karena hanya ingin menguasai dominasi politik. Orang-orang minoritas seperti Zahiri yang kultural seperti NU lah kurang lebih di sini, yang berbasis Torikoh, pada akhirnya harus terusir sampai ke Somaliland, ke Tanzania dan sebagainya. Dan ini juga terjadi di Sudan.
Di Sudan orang-orang yang berbasis tasawuf bahkan kemudian berhasil dikonversi kepada paham-paham kekerasan yang berbasis Wahabi Salafi. Kita lihat Hasan Turabi seperti apa. Dulu dia dikenal sebagai orang tasawuf yang moderat. Dia adalah berbasis Toriko. Dia S1-nya di Inggris, S2-nya di Sorbonne di Prancis. Ketika dia terpapar paham Wahabi Salafi, dia menyembunyikan Osama bin Laden di Sudan kurang lebih 4,5 tahun. Dan sejak saat itu, Sudan kemudian terlibat dalam perang-perang etnik, konflik-konflik horizontal dan primordial yang luar biasa. Hingga akhirnya negara itu terbelah menjadi dua bagian. Indonesia dengan segala keragamannya pasti akan menjadi sasaran kelompok-kelompok ini. Termasuk akan menjadi sasaran utama dari permainan-permainan global power shifting game ini. Nah, apa yang kemudian kita harus lakukan? Kita harus bisa melakukan konsolidasi. Yang pertama. Yang kedua adalah kuncinya. Jangan biarkan paham-paham yang justru memetak-metakkan kita, yang berbasis hatred, yang berbasis segregatif dan intimidatif itu, jangan biarkan berkembang di Indonesia. Ini silahkan kalian bisa berbeda pandangan dengan saya, nanti kita diskusikan, tapi Farah Pendit sudah mengatakan bahwa 100% seluruh teroris di dunia yang ditangkap hari ini berpaham Wahabi Salafi. Dan saya pastikan juga 100% teroris yang ditangkap di Indonesia hari ini 99,9% itu adalah penganut paham Wahabi Salafi. 1%-nya itu mungkin Hussein Hasni. Orang-orang NU kultural yang terlibat dalam FPI, dia berusaha membuat bom di Condet dan Bekasi. Hanya 2 orang. Itu pun karena kecewa, karena Habib Rizik ditangkap. Makanya saya bilang 99,9% fahamnya Wahabi Salafi. Lalu banyak yang bertanya, loh itu Khalid Basalamah kok tausiahnya itu sejuk sekali menganjurkan kedamaian. Iya, tapi kalau kita bedah secara detail, kalau Khalid Basalamah mengharamkan musik, para Wijayanto yang hari ini ditahan oleh Densus juga mengharamkan musik. Itu dia, benang merahnya ketemu di situ. Kalau Khalid Basalamah mengharamkan wayang, kalau kita tanya kepada Mbah Zarkasi yang hari ini ditahan Densus, yang juga penganut paham Wahabi Salafi, dia juga mengharamkan wayang. Kalau mereka itu mengharamkan Pancasila, Khalid Basalamah coba kita tanya, dia mengharamkan nggak? Saya yakin dia juga mengharamkan. Benang merahnya ada dalam persoalan-persoalan detail. Di taraf permukaan mereka memang selalu bertakian. Karena itu adalah bagian dari kelompok-kelompok Salafi dakwah. Karena kalau kita perhatikan, Salafi dakwah memang selalu memberikan hal-hal yang sifatnya normatif. Tapi produk akhirnya adalah kelompok-kelompok jihadis yang hari ini ditangkap oleh Densus 88. Itu memang tugasnya Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Abu Jawas, Firanda, dan sebagainya. Untuk memberikan tataran-tataran normatif sebagai pintu masuk. Tapi kemudian ketika orang sudah masuk ke sana, dia akan diajarkan kebencian. Dan sasarannya yang paling awal adalah satu, orang-orang NU. Orang-orang moderat. Yang kedua, orang-orang Muhammadiyah yang dianggap moderat. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah polisi dan tentara. Semua gerakan-gerakan segregatif, intimidatif, militan, teror, violent, dan sebagainya ini masuknya lewat polisi dan tentara. Di Indonesia hari ini sudah ada polisi cinta sunnah, reserse cinta sunnah yang sudah masuk ke Polres-Polres sampai ke Polsek-Polsek. Ini yang harus kita perhatikan. Di Somalia, tadinya kajian-kajian seperti ini berada dalam ruang lingkup tentara. Namanya Al-Ittihad Al-Islamiyah. Ketuanya seorang kolonel bernama Muhammad Hasan. Hari ini sudah jadi jenderal di Somalia. Sebentar lagi pensiun. Tapi setelah mereka memuat secara kelompok kajian agama, dia kemudian merekrut pelaku-pelaku kriminal jalanan dan bajak laut, dan mereka mencuri semua senjata di gudang-gudang di barak-barak mereka, lalu mereka membentuk satu kekuatan utuh bernama Al-Shabaab, dan mereka sulit ditaklukkan hingga hari ini. Bukan hanya di Somalia, mereka merembet ke Somaliland, ke Tanzania, hingga ke seluruh negara tanduk Afrika. Itu juga terjadi di Boko Haram. Abu Musab Al-Barnawi, bukan Abu Aiman Al-Zawahiri, bukan Abu Musab Al-Zarqawi, bukan. Abu Musab Al-Barnawi ini adalah salah satu pendirinya Boko Haram. Dia adalah rekanan militer Nigeria untuk pemasok senjata.
Mereka kemudian melakukan stok senjata sebanyak-banyaknya. Setelah merasa kuat, dia kemudian berkoalisi dengan kelompok Wahabi Salafi lain bernama Muhammad Saiku. Dan hari ini Boko Haram menjadi kekuatan teroris terbesar yang tidak bisa ditaklukkan di Afrika Barat. Dan mereka sudah mulai merambah Kongo, Kenya, ke pinggiran Sungai Swahili, membantai semua orang yang berbeda dengan mereka. Ini adalah pola-pola yang terjadi. Jadi kalau terorisme itu memang menyasar far enemy maupun near enemy. Ini memang selalu tujuan mereka. Dia tidak peduli wilayah. Tapi kalau separatisme, mereka hanya melakukan teror di wilayah yang ingin dimerdekakan saja. Ini perbedaannya. Tapi kalau teroris, dia akan melakukan teror dimanapun. Artinya musuh-musuh teroris itu bisa dibilang well defined. Tapi lokasinya unwell defined. Tidak terdefinisikan dengan jelas secara wilayah maupun waktu, tapi sasarannya terdefinisikan dengan jelas, yaitu orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Karena orang-orang yang berbeda dengan dirinya itu dianggap sebagai the prime obstacle. Itu adalah dianggap sebagai hambatan yang paling utama. Makanya kalau mereka ini berkuasa, kelompok-kelompok radikal ekstrim ini berkuasa, yang dicari pertama itu bukan orang Kristen, orang Hindu, bukan. Yang dicari pertama itu Mas Robi. Yang dicari pertama ini Mas Robi, Mas Faisal, saya tapi yang paling awal. Karena mereka menganggap ini adalah obstacle. Yang digarap belakangan ini orang-orang yang berbeda agama. Nah, kami ini, saya, Mas Robi, dan Mas Munir Kartono, ini dianggap obstacle karena perjuangan panjang mereka itu berusaha dipatahkan dengan obstacle-obstacle di semua lini. Ini pasti disasar pertama. Nah, kalau di zaman khilafah mungkin saya, Mas Munir, Mas Faisal, dan Mas Robi Sugara ini seperti Sayyidina Hasan yang diracun oleh Muawiyah lewat madu melalui istrinya Sayyidina Hasan. Nah, ini adalah gambaran secara komprehensif overview dari apa sih perbedaan teror dengan separatisme. Mudah-mudahan adik-adik bisa mencerna di sini. Karena memang tujuan dari terorisme itu adalah menguasai negara. Tapi tujuan dari terorisme itu ingin memerdekakan dari satu entity yang lebih besar. Mereka ingin memisahkan a small piece of cake dari a big piece of cake. Jadi ini adalah separatisme. Sekali kita mengalah dengan kelompok teror dengan kelompok separatis, maka semua orang akan menuntut untuk memerdekakan diri. Coba bayangkan, kalau kita tidak berhasil menyelesaikan KKB Papua misalnya, kita bayangkan nanti orang Manado bisa saja ingin memisahkan diri. Kelompok-kelompok minoritas seperti Bali juga ingin memisahkan diri. Orang-orang NTT juga ingin memisahkan diri. Makanya jangan pernah memberi celah kepada tuntutan separatisme jika negara itu multikultur, multi-etnik, multi-faith, dan sebagainya. Ini tidak boleh terjadi. Karena begini, mengapa banyak negara-negara itu iri kepada kita? Karena kita ini betul-betul negara yang menurut saya sih, negara-negara yang tidak masuk akal. Kita ini adalah negara yang betul-betul unpredicted. Negara yang betul-betul di luar nalar. Kalau negara kita ini ada di Eropa, atau di Amerika Selatan, atau berada di Timur Tengah, kita mungkin sudah menjadi 8 atau 10 negara. Negara-negara perintil-perintil, sama seperti di Arab, coba lihat. Oman, Kuwait, Bahrain. Ini kan negara-negara perintil yang dulunya tidak bisa diselesaikan oleh nenek moyang. Ini kan berangkat dari upaya-upaya separatis tribalisme. Tapi kemudian nenek moyangnya tidak berhasil menyelesaikan konsolidasinya. Sehingga akhirnya menjadi negara perintil-perintil. Tapi bangsa kita ini betul-betul di luar dugaan. Di luar nalar kita. Meskipun berbasis kerajaan-kerajaan lokal, tapi berhasil menjadi satu whole entity seperti hari ini. Dan kita betul-betul, kalau adik-adik pernah ke Indonesia bagian timur, betul-betul makin mencengangkan kita semua. Pulau-pulau yang, kita jangan sebut pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau kecil yang berpenghuni itu heran saya, kok masih loyal loh kepada Indonesia. Padahal di situ listrik nggak ada. Aksesnya juga nggak ada. Tapi merah putih itu berkibar luar biasa di sana. Ini loh, yang saya kalau ke Indonesia bagian timur, terutama ke kepulauan kecil-kecil di Ambon, ya, di Maluku, di daerah-daerah Indonesia bagian timur yang agak selatan seperti NTB, itu saya sering nangis.
ketika melihat bendera merah putih dengan bangunan sekolah dasar yang sudah mau ambruk gitu, tapi mereka masih loyal kepada yang namanya NKRI. Ini sungguh luar biasa. Kita orang yang di Jawa, yang biasa hidup dengan kemakmuran, yang kalaupun nggak punya duit bisa ngutang ke warung di depan rumah, ini masih berusaha untuk mengacaukan negara ini. Dan masih juga menyerang pemerintah yang hingga hari ini, coba, ini saya kadang-kadang betul-betul, saya ini betul-betul kufur nikmat. Ini betul-betul yang tidak bisa menghargai jerih payah dan juga rahmat dari Allah Ta'ala. Ini betul-betul ditolak oleh mereka. Dan mereka masih saja melakukan defamasi, fire branding dengan segala fasilitas ini. Kalau ke Indonesia bagian timur, ke Papua dan sebagainya. Papua sekarang hari ini enak. Masih ada, sekarang udah mulai dibangun akses antar kota. Dan mereka juga ada dana otsus, meskipun dana otsus pada akhirnya diselewengkan oleh kepala-kepala daerahnya untuk justru bertransaksi elektoral dengan KKB Papua, dan KKB Papua membeli senjata dari situ. Dan bahkan ada pengkhianat-pengkhianat dari tentara dan polisi kita yang kadang-kadang menjual sebutir peluru 500.000 kepada KKB Papua. Ini memang membuat kita miris. Ini adalah data-data yang mungkin tidak bisa kita publikasikan, tapi ini terjadi. Nah, hal-hal seperti ini memang membuat kita sadar bahwa satu bangsa belum tentu melahirkan para pahlawan. Satu bangsa juga bisa melahirkan para pengkhianat. Ini yang kemudian membuat miris dari kita bahwa jika kita hanya berdiam diri, tidak bisa menyelesaikan Papua, tidak bisa menyelesaikan berbagai segregasi, berbagai penunggangan-penunggangan agama yang kemudian melahirkan produk-produk teror, melahirkan produk-produk ekstremis dan sebagainya. Ini tentu saja negara kita akan terpecah belah seperti Arab, terpecah belah seperti Eropa Barat, Eropa Timur, dan juga beberapa negara di Afrika hari ini. Coba bayangkan, di Afrika itu sampai ada negara yang hilang hanya karena persoalan integriti yang tidak ada. Hanya negara-negara yang bisa mengkonsolidasikan secara rapi antara agama dan patriotisme serta nasionalisme, hanya itu yang bisa mempertahankan integritasnya. Sovereignty state-nya terjaga. Pancasila menurut saya sudah komplit di situ. Dia bisa menyatukan antara agama dan nasionalisme dalam satu ruang lingkup patriotisme yang luar biasa. Ini yang harus kita pahami. Nah, kalau kemudian ada orang yang ingin memecah belah negara kita, kalau ada orang yang ingin memecah belah negara kita hari ini, pasti mereka akan menyerang Pancasila. Mereka akan menyerang berbagai bejana-bejana yang berhasil menyatukan masyarakat Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah misalnya. Tapi kita tidak bisa menutup mata meskipun NU dan Muhammadiyah itu bisa bersatu, saya kira. Tapi pada tataran akar rumputnya juga masih terjadi konflik. Nah, ini menjadi PR besar bagi kita. Hal-hal seperti inilah yang kemudian memberikan kita pelajaran bahwa KKB Papua ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, tapi akan menjadi PR besar yang berkelanjutan, akan menjadi duri dalam bawah kulit kita, akan menjadi kerikil dalam sepatu kita kalau masih akan terus menggunakan operasi militer. Percaya saya, tidak akan pernah bisa diselesaikan. Operasi militer yang dilakukan terhadap Al-Shabaab, Boko Haram, meskipun mereka berbasis teror, pada dasarnya sampai hari ini justru menjadi bahan bakar buat mereka. Nah, kita harus berkaca bagaimana kita menyelesaikan Aceh. Kita harus berkaca bagaimana Konfederasi Rusia berhasil menyelesaikan konflik Chechnya. Kita sudah punya rujukan besar bagaimana kita gagal di Timur Leste. Jangan sampai kita gagal di Papua. Yang terakhir adalah kita harus bisa menyelesaikan semua ini dengan moderasi agama dan moderasi kebangsaan. Kadang-kadang kita berpikir begini, apa sih moderasi beragama? Banyak orang-orang yang menuduh moderasi beragama ini kan produk sekuler, ini upaya liberalisasi, ini kan produk-produk Barat yang kemudian berusaha dijejalkan kepada orang Islam supaya orang Islam tidak lagi berjuang untuk kemerdekaan syariahnya dan sebagainya. Nah, moderasi beragama itu satu hal kuncinya. Kalau kita tidak berhasil menghilangkan niatan-niatan supremasif, kita tidak akan berhasil dalam memoderasi beragama maupun kebangsaan.
Orang-orang NU meskipun merasa moderat, tapi dia supremasi, tidak akan berhasilkan menjalankan moderasi beragama. Demikian juga orang Muhammadiyah. Demikian juga dengan orang-orang nasionalis seperti saya. Kalau masih ada pikiran-pikiran supremasif yang terinfus oleh pemikiran-pemikiran politis, tidak akan berhasil. Karena moderasi beragama itu adalah mengembalikan posisi agama maupun ideologi apapun kepada fitrahnya, berbasis kemanusiaan dan kedamaian, serta menghargai harkat dan martabat manusia secara setara, tanpa peduli latar belakangnya. Inilah yang disebut dengan New World Order dalam UN Right Council itu. Nah, kita sebenarnya sudah punya basis awal. Orang Amerika, one man, one vote, itu baru bisa melaksanakan pada akhir 60-an, awal 70-an. Kita pada pemilu 1955 sudah berhasil menyelesaikan proses demokrasi itu. Coba, 1955 itu adalah New World Order ketika UN Right Council dikeluarkan pertama kali. Dan kita sudah melaksanakan demokrasi itu. Pemilu 1955 itu adalah pemilu pertama di dunia yang dilaksanakan oleh Indonesia dengan one man, one vote. Pemenangnya terutama di daerah Jawa Tengah dan Solo waktu itu adalah PKI. Coba. Kurang demokratis apa? Meskipun pada pemilu tahun 71 NU yang menang dan Serikat Dagang Islam. Tapi inilah kebebasan demokrasi. Indonesia punya basis dasar itu, punya modal awal itu, bahwa kita adalah negara yang pertama kali melaksanakan demokrasi secara utuh, one man one vote. Amerika belum. Orang-orang kulit hitam di daerah pinggiran Sungai Mississippi, di daerah South Dakota, daerah-daerah New Texas, itu belum bisa menyoblos pada pemilu-pemilu, pada American ballot pada waktu itu. Kita sudah berhasil melaksanakan itu. Petani-petani sudah nyoblos sendiri, one man, one vote. Nah, ini adalah modal. Saya tidak ingin mengglorifikasi demokrasi hari ini. Tapi kalau orang-orang yang hari ini, kelompok-kelompok kanan yang menunggangi agama itu sadar, karena demokrasilah mereka berhasil memecah belah kita hari ini. Karena demokrasilah mereka bisa mendapatkan ruang untuk memecah belah bangsa ini. Wahabi Salafi bisa merebak di Indonesia karena demokrasi. Orang-orang HTI bisa melaksanakan ideologinya, orang-orang Hizbut Tahrir karena demokrasi yang mereka haram-haramkan. Coba bayangkan, hari ini, minggu ini, pemerintah Saudi mengeksekusi 3 ulama karena terindikasi terorisme. Mereka dipancung tiga-tiganya. Hari ini di Indonesia, kalau ini Saudi, orang-orang yang menuntut hukum syariah seperti Saudi itu mungkin sudah dipancung semua oleh Saudi. Karena basis Saudi memang bukan membela syariah sebenarnya, membela kekuatan politik kerajaan, membela kekuasaan. Ini adalah gestur kekuasaan. Setiap kekuasaan maupun berbasis komunis maupun berbasis Islam sama semua ingin mempertahankan kekuasaannya. Dia ingin menghilangkan resistensi dan obstacle. Ini sama saja sebenarnya. Nah, separatisme hari ini dan terorisme hari ini adalah PR besar bukan hanya bangsa kita, tapi itu adalah PR besar seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Satu kuncinya, moderasi keagamaan dan moderasi kebangsaan. Kembalikan agama sesuai fungsi awalnya sebagai penegak ketuhanan, penegak kedamaian, penegak kemanusiaan. Tapi itu semua akan buyar kalau kita masih memegang keinginan-keinginan supremasif, terutama kepada kelompok-kelompok teror. Kita tidak akan bisa mengubah otak mereka sekaligus. Dan apalagi kita ingin merubah otak mereka seluruh dunia sama seperti keinginan mereka. Mereka ingin mengubah otak seluruh orang Indonesia sama seperti otak mereka. Ini adalah hal yang mustahil, sangat mustahil. Nah, ini kalau kata Ernest Bloch, ini sama saja dengan prinsip Hoffnung. Das Prinzip Hoffnung. Ini adalah cita-cita yang utopis yang dijejalkan kepada mereka supaya ideologinya terjaga. Yang paling terakhir saya sudah janji ingin menceritakan temuan saya. Saya menginterogasi 4 orang tangkapan di daerah Poso dan Ampana kemarin. Ada 22 orang di Poso dan Ampana, 1 di Bekasi, 1 di daerah Berau di Kalimantan Timur. Yang membuat saya miris adalah
setengah lebih dari mereka ini adalah angkatan muda. Adik-adik muda seusia adik-adik mahasiswa, ada yang 18 tahun, ada yang 22 tahun, ada yang 21 tahun, tapi rata-rata adalah usia produktif. Ini harus kita perhatikan. Dan ketika saya interogasi mereka, pintu masuknya sama. Saya setiap menginterogasi mereka selalu menggunakan rokok. Dan ketika saya tawarkan rokok, dia pasti mengharamkan. Itu yang pertama. Setiap saya menginterogasi mereka, saya selalu meletakkan minuman di tangan kanan, di sebelah kirinya, dan dia pasti oper ke sebelah kanan. Dia nggak mau minum dengan tangan kiri. Lalu ketika belum duduk, saya biarkan berdiri, saya berikan dia minuman untuk minum. Dia pasti menolak itu sebelum diberikan kursi untuk duduk. Ini mungkin menurut kita semua ini memang sunnah-sunnah yang tidak boleh. Makan berdiri, minum berdiri, mungkin itu. Tapi ini yang paling strict adalah ketika ini semua menjadi kekuatan-kekuatan politik, sunnah-sunnah ini menjadi guliran-guliran yang doktrinatif, maka mereka akan menjadikan itu sebagai kegiatan keseharian, sebagai alat untuk membuat demarkasi imajiner. Yang membedakan dia dengan orang togut seperti saya adalah dalam hal melaksanakan sunnah-sunnah itu. Ini politisasi sunnah. Bukan hanya politisasi agama, ini sudah politisasi sunnah. Dan ini adalah, saya bisa melihat itu. Dan salah satu gestur dari anak-anak muda ini, ketika dia mengatakan nikmat, dia mengatakan nikmat. Ini sudah pasti. Dan ketika saya jebak dengan pertanyaan-pertanyaan supaya dia menyebut hari Minggu, dia nggak mau. Dia pasti menyebutkan hari Ahad. Ini sudah indikasi-indikasi berusaha bagaimana anchor-anchor dalam pemikiran mereka, subconscious mind mereka sudah dikuasai orang lain. Saya berjam-jam bersama mereka. Mulai dari habis Isya, saya selesai hampir subuh. Hanya 4 orang. Dan masih ada 18 lain yang belum saya sentuh. Makanya ini pekerjaan yang tidak mudah memang untuk membedah otak mereka. Mereka itu terpapar dari kajian-kajian di luar sekolah, ekstrakurikuler, di luar lingkungan keluarga. Mereka kemudian diminta untuk memusuhi negara ini karena negara ini adalah togut yang dibangun dari uang riba. Awalnya dari situ. Mereka dihantam dengan riba dulu, baru dihantam dengan demokrasi dan Pancasila, setelah itu dihantam dengan konsep al-wala wal bara. Semua polanya sama. Ada 320 kemarin yang terakhir ini tersangka MB namanya, umurnya 17 tahun, nanti 18 tahunnya 2 bulan lagi. Dia ini memang dihantam dengan proses seperti itu. Dia dipisahkan dulu dengan lingkungannya, bahkan mengharamkan pemahaman orang tuanya. Kemudian setelah itu dia berusaha dipisah dari lingkungannya. Anak ini berprestasi, NEM-nya tinggi. Dia ini keluar dari SMAN 1 Poso pada usia pada kelas semester 4. Dia keluar karena dia sudah gerah dengan sekolah yang dibiayai dari hasil riba oleh pemerintahan togut dan berbasis Pancasila, undang-undang buatan manusia. Sehingga akhirnya dia melakukan proses iqdad di gunung untuk menggantikan kelompok Ali Kalora yang sudah tinggal 1 orang di atas gunung. Secara menurut catatan 2, tapi sebenarnya tinggal 1 karena yang 1 tidak pernah kelihatan dalam pergerakannya. Kemungkinan sudah mati. Nah, ini kelompok-kelompok yang melakukan iqdad anak-anak muda inilah yang dicekoki, diracuni supaya mereka menggantikan kelompok Ali Kalora di atas Gunung Biru hingga ke pegunungan Parigi Mutong. Dan mereka ini yang full doang itu. Aduh, maaf, siapa? Safira ya? Mohon dimatikan dulu. Ini karena saya pakai headset jadi kresek-kresek. Nah, kemudian ini yang membuat saya miris adalah hampir 2 orang diantaranya dia terpapar di penjara. 1 kasus pembunuhan, 1 kasus narkoba. Jadi ketika saya minta buka baju, ini meskipun ini bukan indikasi ya, 1 badan itu isinya tato semua. Karena dia bekas bandar di salah satu kota di Sulawesi. Dan kemudian yang kedua kasus pembunuhan. Dia ini terpapar di penjara setelah bersentuhan dengan youth resilience itu. Salah satu yang mempengaruhi mereka adalah kasus terorisme. Dia kemudian dicekoki dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Setelah bebas dari penjara, dia bergabung dengan jaringan Mujahidin Indonesia Timur.
Nah, ini persoalannya. Ternyata pemenjaraan itu bukan solusi yang terbaik. Tetap solusi terbaik itu adalah moderasi beragama dan moderasi kebangsaan. Makanya kemarin saya sudah mengusulkan kepada Densus, terutama anak yang masih berusia di bawah 20 tahun ini jangan dipenjara. Dia harus disentuh dengan pemahaman-pemahaman dan diajak berdiskusi. Istilahnya kalau pemakai narkoba itu direhabilitasi saja. Saya terus terang, justru kalau mereka ini dibenamkan dalam penjara, mereka akan terpapar di dalam penjara. Saya yakin itu. Berkaca kepada dua temuan saya dari kasus pembunuhan dan kasus narkoba ini terpapar di penjara semua. Dan akhirnya setelah keluar, dua orang ini ingin menyerbu rumah dinas Kapolda dan juga ingin membakar kantor Polda. Karena dianggap sebagai kekuatan togut yang paling utama adalah polisi. Nah, ini yang menjadi gambaran dari kita semua bahwa angkatan muda hari ini adalah target utama dari kelompok-kelompok teror. Kemarin waktu penangkapan NII di Darmasraya, di Payakumbuh dan di Tanah Datar, itu banyak sekali dari kalangan anak muda. Yang paling muda waktu itu saya temui adalah MD, tersangka MD, itu usianya masih 23 tahun. Dan dia militansinya luar biasa. Tapi sudah berhasil diderek hari ini. Nah, harapan saya adik-adik sekalian, mohon ad-dinul aqli, beragamalah dengan akal, kecuali keberadaan Allah itu memang tidak bisa dijangkau dengan logika. Tapi untuk urusan-urusan usul fikih, ideologi yang berwujud tafsir-tafsir itu memang harus menggunakan logika. Percayalah, agama ini tidak diturunkan untuk membangun kebencian, membangun kekerasan. Agama ini diturunkan oleh Allah untuk membangun kedamaian di atas muka bumi ini. Kalau kemudian kita dengan beragama justru membenci orang lain, ingin membinasakan orang lain, atau ingin melakukan praktik-praktik kekerasan kepada orang lain, ini bukan tujuan agama. Ini pasti tafsir-tafsir yang dialirkan karena sudah ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan politik pada zamannya. Jadi agama itu bukan ideologis, tapi tafsir-tafsirnya ideologis. Ini jelas. Kalau kita lihat tafsir-tafsir Ibnu Taimiyah, dia hidup pada masa keterpurukan politik Islam, keruntuhan Bani Abbasiyah, dan di tengah-tengah perang salib ketika itu membuat tafsir-tafsir Ibnu Taimiyah ini selalu mengglorifikasi militansi. Dia konsepnya al-wala wal bara yang kemudian menghasilkan produk-produk akhir yang bernama takfiri itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa dengan beragama kita tidak harus bergelimang kebencian. Dengan beragama justru kita harus memanusiakan manusia dan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi manusia yang berguna karena kita betul-betul berguna bagi manusia lainnya. Ini yang penting. Makanya dengan beragama kita harus berakhlakul karimah supaya Islam ini menjadi agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ilal yaumil qiyamah. Itu saja saya kira, kita lanjutkan dalam diskusi berikutnya. Terima kasih Mas Robi, terima kasih Mas Faisal, terima kasih Mas Munir Kartono kalau masih ada di majelis ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan pasti datangnya dari saya yang fakir ilmu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.